Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai warga Semaya, selamat datang di Maikes Maya Podcast. Di episode pertama Maikes kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Latifah sebagai narator. Di episode kali ini, kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Kita sambut Muhammad Ali Abdurrahman. Apa kabar kali? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Kak Ali mengatur waktu dari tugas, organisasi, dan murojaah? Untuk mengatur waktu, pertama kita harus bisa menentukan prioritas. Mana yang kita prioritaskan di antara pendidikan, Al-Quran, dan organisasi. Dalam hal ini, dalam Quran, bagi saya pribadi, itu saya memprioritaskan Al-Quran terlebih dahulu ya. Karena menurut saya apabila kita fokus ke dalam Al-Quran, insya Allah segala-galanya itu menjadi gampang gitu. Segala-galanya menjadi gampang. Berdasarkan pengalaman saya pribadi sih, ketika saya sudah selesai dalam menghafal Al-Quran, segala-galanya udah clear, maka pelajaran-pelajaran dunia itu menjadi mudah. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, kurang lebih redaksinya seperti ini: apabila kita mengejar akhirat, maka dunia ini akan datang di bawah kaki-kaki kita. Itu semua insya Allah akan gampang gitu. Cara memanage waktunya yaitu dengan menentukan mana yang lebih kita prioritaskan di antara Quran, pendidikan, dan juga organisasi. Seperti itu, Latifah. Baik, berarti katanya Kak Ali, tentukan dulu prioritas. Pertanyaan kedua, tips and trick menghafal ala Kak Ali dong. Kalau untuk menghafal, pertama kita tumbuhkan dulu niat dan cinta kita kepada Al-Quran. Karena ini penting. Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kita? Yaitu dengan mengulang-ulang dan membaca faedah-faedah atau keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Ada satu trik di mana ini diajarkan oleh salah satu guru saya dahulu, yaitu dengan cara membaca dari juz 1 sampai juz 30 40 kali, dibaca aja, dibaca. Walaupun tersendat-sendat, kita tetap ulang baca sampai 40 kali. Setelah itu baru mulai menghafal. Ada trik lain, yaitu dengan membaca apa yang kita hafal dimulai dari juz 30. Juz 30 karena mayoritas 30, 29 dan 28 ini juz-juz yang gampang untuk dihafal. Dan diterapkan di TPA mayoritas di Indonesia, itu pasti mulainya menghafal dari belakang karena itu lebih gampang untuk dihafal. Kalau saya pribadi, saya menghafal dengan membaca per lembar itu 3 kali. Jadi satu halaman itu ada 15 baris. Jadi setengah pertama itu saya baca 3 kali, setengah kedua saya baca 3 kali. Setelah itu satu halaman saya baca 3 kali, kemudian baru mulai menghafal. Ditambah dengan amalan. Sebelum tidur biasa itu kita perlu baca salah satu ayat di surah Al-Baqarah, itu di juz kedua bagian bawah. Intinya kayak gitu. Salah satu trik saya itu dengan membaca 3 kali per halaman. Salah satu untuk memudahkan menghafal. Tapi yang paling penting yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta dan niat kita dahulu. Oke, baik, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Pasti ada nih juz-juz yang lumayan sulit untuk dihafal. Apakah ada cerita yang selalu Kak Ali ingat sampai sekarang? Untuk cerita mungkin banyak ya, tapi yang sangat berkesan bagi saya pribadi itu ada saat saya menghafal juz 11 tengah terakhir dan juz 12 tengah pertama. Itu saya mungkin hampir 2 bulan saya menghafal itu. Pertama karena memang menurut saya ayat-ayatnya itu termasuk susah. Kedua karena ustadz yang menyimak saya ini memiliki standar yang ketat gitu. Jadi salah sedikit aja, misalnya panjang pendeknya kurang 1 harokat gitu, itu langsung suruh ulang gitu. Jadi kan kami kalau setoran itu biasa baris ke belakang gitu. Nah misalnya salah satu harokat aja, itu suruh mundur ke belakang, ulang lagi. Nah itu yang bikin lama. Itu akhirnya membuat seperti jenuh, baru emosi lah. Kenapa ini saya nggak selesai kayak gitu. Nah akhirnya salah satu guru saya memberikan amalan lah.
yaitu dengan membaca Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, dibaca 7 kali sebelum menghafal. Itu insyaallah Allah mudahkan. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan keempat. Dikala menghafal Al-Quran itu pasti ada masa-masa jenuh. Dalam menghafal bagaimana kali dalam menghadapi kondisi yang seperti itu? Untuk menghadapi masa-masa jenuh, sebagaimana dikatakan oleh guru saya dahulu juga, jadi ketika kita punya semangat menghafal menggebu-gebu, ada masanya di mana kita semangat sekali untuk menghafal gitu, maka diporsir di situ, storkan semangatnya itu, dimanfaatkan untuk membuat hafalan gitu. Di saat jenuh ya istirahat, misalnya kita ngopi-ngopi dulu. Ya, kalau jenuh ketika dipaksa maka itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Maka ketika masa jenuh istirahat, tapi jangan lama-lama. Kalau misalnya jenuh akhirnya kebablasan, nah ini akan merusak. Jadi ketika kita jenuh istirahatlah secukupnya. Ketika masih merasa jenuh juga maka harus dipaksa untuk kembali memulai menghafal kayak gitu. Karena ketika kita sudah ada rasa cinta kepada Al-Quran ini, insya Allah nggak akan ada sih rasa jenuh itu. Insya Allah nggak ada. Lanjut saja ke pertanyaan kelima. Ada satu perumpamaan, Kak. Ada satu orang, beliau sudah khatam dan beliau merasa bahwa kalau dia ini lebih dari yang lain untuk menghindari sikap tinggi hati. Menurut Kakak bagaimana? Jadi ada satu perumpamaan dalam kaidah bahasa Arab. Ilmu itu dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan mim. Maka orang-orang berilmu itu biasa dia seperti huruf ain, banyak bicara, mengap begini. Kemudian apabila dia tidak bisa untuk mengendalikan banyak bicaranya dia, maka dia akan tinggi seperti huruf lam, sombong, tinggi hati, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dia bisa mengendalikan, maka dia akan tunduk, tawadu seperti huruf mim, turun ke bawah. Nah, mayoritas untuk zaman sekarang, khususnya umuran-umuran anak-anak muda itu, insya Allah Allah jagalah semuanya. Tapi mayoritas pasti melewati namanya tinggi hati. Saya dulu juga sempat sih merasa bahwa masya Allah, saya ini udah 30 juz. Kenapa kok sholat di sini yang imam kakek-kakek tua, bacaannya sembarangan, nggak sesuai lah. Itu ada rasa sombong di dalam hati. Nah ini maksudnya bagaimana kita memperbaiki dengan mengingat kembali bahwa orang berilmu itu terdiri dari 3 aspek tadi. Nah, maka dia harus mengendalikan yang tinggi hati itu. Jangan sampai seperti huruf lam, tapi kita harus seperti huruf mim, tunduk, tawadu, seperti itu. Lanjut saja ke pertanyaan ke-6. Setelah menambah hafalan, itu pasti ada murojaahnya. Dan dikala itu banyak sekali orang-orang yang malas sekali murojaah. Gimana cara kali menghadapi rasa malas tersebut? Rasa malas ini timbul karena tidak adanya lagi rasa cinta. Sama seperti misalnya kita dalam hal percintaan gitu ya. Saat kita sudah jenuh, sudah boring ini dengan pasangan, maka tidak akan ada lagi misalnya chattingan, sleep call, atau apalah itu. Nah, maka kita harus tetap menjaga kecintaan kita terhadap Al-Quran ini. Bagaimana caranya? Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk menghafal Al-Quran, maka sangat disayangkan. Karena apa? Al-Quran ini adalah kalam-kalamnya Allah, firman-firmannya Allah. Allah sudah beri kesempatan kita untuk menghafal firman-firmannya, maka sangat disayangkan kalau kita nggak ngulang-ngulang, kita tidak menjaganya. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis itu, lepasnya Al-Quran itu lebih cepat daripada lepasnya unta dari ikatannya. Jadi sangat cepat, dan itu saya rasakan juga. Misalnya sehari nggak murojaah, itu ada beberapa yang hilang, kabur-kabur kayak gitu. Nggak penting, seminimal-minimalnya itu kita membaca 3 juz setiap hari minimal untuk hafiz Quran ya. Untuk yang mungkin baru mulai menghafal Al-Quran, 1 juz setiap hari, itu perlu dibiasakan kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, harapan ke depan untuk the next genku apa? Generasi Quran, mungkin harapan saya kita harus menanamkan Al-Quran di dalam hati kita dengan menghafal Al-Quran. Juga minimal kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwid yang sudah kita pelajari seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah belajar Al-Quran ini, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Karena apa? Karena kalam firman Allah saya bisa kita hafal gitu. Apalagi yang cuma pelajaran-pelajaran dunia, dan mayoritas pelajaran-pelajaran dunia juga diambil dari Al-Quran kayak gitu. Karena ada yang membahasakan bahwa apa itu ilmu? Ilmu adalah segala sesuatu yang turun dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran.
Contoh, apa yang bisa kita ambil? Contohnya mungkin dalam pelajaran kimia. Nah, dalam pelajaran kimia ini ada surah Al-Hadid. Nah, kita bisa ambil surah Al-Hadid ini, ada yang mengatakan Allah firmankan di dalam surah Al-Hadid itu surah ke-52, kalau nggak salah ayat 25. Nah, di sini Allah firmankan kalimat Al-Hadid itu di ayat 25 sama persis seperti besi dalam tabel periodik. Nah, ada angka 52 dan angka 25-nya. Saya lupa kalau nggak nomor atomnya atau nomor molekulnya, itu saya lupa. Karena saya memang basicnya bukan anak IPA gitu. Dan juga banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil begitu. Seperti masalah logika dan lain sebagainya, itu kita bisa banyak ambil dari Al-Qur'an. Terus bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Pelajaran-pelajaran yang lain itu menurut saya itu seni. Seni itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia dan suatu saat akan berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin seperti sosiologi, ekonomi, itu menurut saya adalah seni. Karena apa? Setiap zaman dia akan berubah. Teori yang mungkin dulu diterapkan di zamannya Presiden Soekarno itu mungkin tidak akan bisa lagi diterapkan di zaman Presiden Jokowi, karena terkena arus perubahan. Semakin modern suatu zaman, maka teori-teori yang lama ini akan ditinggalkan seperti itu. Maka bagaimana caranya kita dengan belajar Al-Quran ini, maka kita akan mudah untuk belajar pelajaran dunia seperti itu. Nah, yang perlu ditanamkan untuk generasi-generasi Quran ke depannya, khususnya pemirsa yang menonton podcast ini, yaitu dengan kita memulai untuk mencintai Al-Quran pertama dengan membacanya minimal 1/4 juz setiap hari, 2,5 lembar setiap hari. Ya, walaupun tersendat-sendat, itu insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah akan mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Mungkin seperti itu sih. Baik, itu saja sedikit ulasan tentang pendidikan Al-Quran dari Kak Ali Abdurrahman. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya Latifah, wabillahi taufiq wal hidayah.